Selamat pagi, saya Susanto Lim, Prinsipal Blogger Era Iria Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Banyak kegagalan transaksi properti karena informasi yang tidak lengkap di 4 bagian. Yang pertama adalah informasi dan dalam prosedur transaksi yang dilanggar. Kemudian yang kedua tentang peraturan pemerintah, yang ketiga tentang legalitas, dan yang keempat tentang adanya biaya-biaya yang tidak pernah kita sebutkan di awal kepada penjual ataupun pembeli. Jadi empat hal ini yang kadang kita tidak pernah menginformasikan kepada penjual ataupun pembeli dengan jelas dan tertulis. Jadi ini yang menyebabkan kadang si penjual atau pembeli mengatakan, waduh kok tidak disebutkan dari awal berapa biaya-biayanya, kok ada aturan-aturan itu, yang menyebabkan penjual dan pembeli kecewa, dan akhirnya mereka menganggap bahwa profesi kita, mereka lihat kita main-main, artinya kita tidak siap dengan semuanya. Nah, untuk yang pertama prosedur transaksi, saya memberi contoh bahwa kalau kondisi transaksinya itu normal, jadi yang saya katakan normal adalah bahwa kondisi penjual, kondisi pembeli, dan kondisi surat-surat clear semua dan clean. Contohnya yang paling mudah adalah dari sisi penjual, bahwa penjual tidak terlibat dalam, misalnya penjual nama di sertifikat, nama penjual, dan penjual dalam kondisi tidak ada konflik dengan istri atau suaminya. Jadi nama jelas, kemudian dari sisi legal, sertifikat tidak dijaminkan atau dipasang hak tanggungan, kemudian tidak dalam kondisi sengketa. Itu saya bilang bahwa ini kondisi normal. Sedangkan dari sisi pembeli beli melalui cash atau tunai. Nah, kalau kondisinya ini kondisi normal yang begini, saya yakin jarang ada problem. Jadi pembeli juga beli tidak lewat KPR. Nah, yang selain kondisi normal ini, kita sebagai agen properti harus mempersiapkan diri lebih jeli, jadi lebih teliti. Jadi misalnya ada satu kasus bahwa penjual ini menjaminkan propertinya di suatu bank, dipasang hak tanggungan. Kemudian kalau pembelinya ini pembeli membayar dengan uang tunai atau cash, mungkin tidak akan jadi masalah, tinggal kita melengkapinya dengan perjanjian yang jelas. Tetapi ada satu problem apabila pembeli ini beli lewat KPR. Jadi sertifikat ini harus diambil dulu, sedangkan pemilik properti tidak mempunyai uang untuk menebus dari bank tersebut. Jadi ini transaksi yang saya katakan tidak normal, dan ini butuh ketelitian dan informasi yang akurat dari seorang agen properti. Dan agen properti bisa memberikan solusi bagaimana cara mengatasi seperti ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, tolong diperhatikan pada saat kondisi transaksi ini tidak normal. Maksudnya ada hal-hal yang kekhususan yang harus diselesaikan. Ini menuntut perhatian yang lebih dari seorang agen properti. Kemudian kesalahan-kesalahan atau informasi yang menyebabkan kegagalan transaksi dari sisi prosedur transaksi adalah satu, prosedur listing. Jadi yang kedua adalah prosedur selling. Kemudian yang ketiga, perjanjian pengikatan jual beli pendahuluan. Yang pertama, prosedur listing, banyak agen-agen yang tidak membuat perjanjian jasa pemasaran ataupun tidak membuat perjanjian jasa pemasaran yang detail. Kemudian, misalnya ini yang pernah terjadi di kami, yaitu pada saat listing, padahal pemilik rumah padahal agen sudah pergi melihat lokasi dengan pemilik properti. Pemilik properti menunjuk bahwa itu tanah saya. Nah, sebagai agen mungkin agak lalai atau lupa mengecek keabsahan ke sertifikat atau posisinya di sertifikat di BPN. Nah, pada saat kita sudah pasarkan dan kita ada pembeli, ternyata tanah itu atau properti itu berada di lokasi yang salah. Jadi yang dijual ternyata yang sebelahnya, bukan yang ditunjuk oleh pemilik properti. Padahal kita sudah
mengajak pemilik properti untuk lihat lokasi. Nah, banyak agent yang memasarkan propertinya hanya telepon, dia tidak melihat tidak survei ke lokasi, kemudian dia akan survei ke lokasi kalau sudah ada calon pembeli. Dan ini nanti akan menyebabkan banyak kegagalan dalam transaksi. Dan kebanyakan penjual pun pada waktu pertama kali kita listing, dia akan mengatakan, Bapak Ibu ke sini aja kalau sudah ada calon pembeli. Nah, sebagai agen properti profesional, saya sarankan supaya tidak mengikuti seperti itu. Jadi tetap sebelum barang itu dipasarkan, kita sudah tahu, kita sudah detail mengetahui tentang properti tersebut, lokasinya di mana dan surat-suratnya bagaimana. Kemudian spesifikasi rumah, apa saja kalau misalnya rumah itu dijual full furnish, apa saja properti yang ditinggal, apa saja yang diberikan kepada pembeli, dan itu harus tertulis. Jadi dibiasakan bahwa untuk menghindari kita disepelekan oleh penjual dan pembeli, semua informasi harus akurat dan dibuat perjanjian tertulis. Kemudian di prosedur selling banyak hal, misalnya tata cara pembayaran. Jadi banyak agen properti yang meremehkan atau menyepelekan prosedur selling ini. Jadi misalnya kalau pembeli melakukan pembelian lewat KPR, kemudian pembeli sudah memberi tanda jadi atau uang muka. Nah, di perjanjian kedua prosedur ini nanti akan dituangkan dalam perjanjian pengikatan jual beli pendahuluan. Dalam perjanjian itu apakah kita sebagai agen sudah menulis bahwa apabila transaksi lewat KPR ini tidak disetujui oleh bank memberi dana, memberi KPR, bagaimana pengembalian tentang uang muka yang sudah masuk, dan bagaimana kalau misalnya pembayaran tanda jadi atau uang muka sudah masuk ke pemilik properti, kemudian si pembeli ini membatalkan transaksi tersebut, bagaimana posisi kita sebagai agen properti? Apakah kita tidak menerima komisi dari uang yang sudah masuk? Dan itu perlu dijelaskan bahwa biasanya kita sebagai agen properti apabila transaksi itu batal karena salah satu pihak membatalkan dan uang sudah masuk, kita sebagai agen properti mestinya berhak atas uang yang sudah masuk tersebut senilai sesuai dengan apa yang disepakati dengan penjual atau pembeli. Jadi kalau misalnya biasanya kita kalau uang muka sudah masuk dan nilai uang mukanya itu lebih besar dari 2 kali komisi yang kita terima, kita mendapatkan hak penuh komisi yang seharusnya terjadi. Tetapi kalau uang muka yang sudah dibayarkan oleh pembeli ini kurang dari 2 kali komisi yang seharusnya dibayarkan ke kita, maka kita bisa menuntut hak kita separuh dari uang yang sudah masuk. Jadi itu perlu dijelaskan di awal, karena kalau misalnya uang mukanya sudah masuk gede dan kita sudah yang mengusahakan pembeli untuk bayar dan akhirnya batal, tentunya kita juga diberi apresiasi dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian ada lagi mengenai tentang pembayaran bertahap. Misalnya kita punya calon buyer, kemudian kita sudah menyepakati antara penjual dan pembeli dengan pembayaran bertahap. Kemudian pertanyaannya, apakah komisi yang seharusnya dibayarkan ke kita menunggu pembayaran bertahap itu selesai? Nah, ini yang kadang-kadang agen nggak mau ngomong di depan. Nah, sedangkan bagi penjual, persepsinya adalah bahwa semua pembayaran atau semua pembayaran bertahap itu menjadi salah satu tanggung jawab dari agen tersebut. Padahal sepertinya seharusnya tidak begitu, karena tugas kita agen properti sesuai dengan peraturan pemerintah sebenarnya ada tugas kita adalah memasarkan. Nah, kita bukan tukang tagih yang kalau transaksi ini dibayar bertahap, misalnya dibayar 6 kali atau 7 bulan. Nah, kemudian tanggung jawab pembayaran itu ada dibebankan kepada kita. Nah, ini kita sebagai agen harus menjelaskan di awal bahwa kita bukan tukang tagih. Kita boleh membantu, tetapi kita tidak
dibebani oleh kewajiban untuk menagih pembayaran-pembayaran yang dilakukan bertahap itu. Jadi ini harus dijelaskan kepada penjual bahwa apabila DP sudah masuk atau uang yang pembayaran bertahap itu sudah masuk berapa persen, kita bisa diberi komisi secara bertahap juga, mungkin 50% masuk dulu atau 20% kita dapat 50%, selebihnya setelah pembayaran lunas. Dan kemudian yang perlu diperhatikan lagi dalam proses pembayaran bertahap di secondary, bahwa sertifikat harus sudah ada di notaris. Nah, itu agent harus memastikan, jangan sampai pada saat pembayaran dilakukan oleh pembeli bertahap, kemudian ternyata sertifikat masih dijaminkan oleh penjual ke satu bank. Nah, ini mungkin dalam nomor 3 ini perjanjian pengikatan jual beli harus lebih detail dan tertulis lebih pokok-pokok yang bisa menimbulkan masalah harus ditulis dengan lebih teliti. Kemudian yang kedua tentang informasi-informasi tentang peraturan pemerintah. Jadi sebagai agen kita juga harus tahu rencana umum tata ruang kota dari kota kita itu bagaimana, berapa garis padat jalan dan bangunan. Di kantor kami sudah ada gambar dari pemerintah kota yang rencana tata ruang kota, berapa jalan ini nantinya direncanakan berapa meter lebarnya. Saya minta di Dinas Tata Kota untuk saya copy dan saya pasang di kantor saya. Jadi agen-agen saya tahu bahwa jalan ini kelebarannya berapa nantinya, kemudian garis padan bangunannya berapa. Dan ini karena sering timbul masalah pada saat listing, agen ini tidak dengan detail meneliti bahwa properti ini nantinya akan kena pelebaran jalan. Nah, pada saat diinfokan ke calon pembeli juga tidak terlalu ngecek dan percaya pada agennya, dan akhirnya akan timbul masalah dan menyebabkan kita dianggap menjual barang-barang yang tidak benar. Kemudian dari sisi peruntukan, nah dari sisi peruntukan IMB ada enggak, IMB-nya untuk apa? Karena penting sekarang untuk sewa menyewa bahwa jenis pekerjaan ini IMB-nya bisa beda-beda, terutama untuk IMB yang khusus-khusus. Maksud saya berapa biaya nanti yang dikeluarkan apabila kita harus menginformasikan kepada pembeli atau penyewa bahwa akan ada biaya tambahan kalau Bapak merubah peruntukan ini menjadi komersial jenis A, jenis B, jenis C. Kemudian yang ketiga tentang kondisi tanah. Tanah ini kondisinya sudah kering atau pekarangan ataupun masih basah sawah. Dan ini sering menimbulkan masalah juga karena si agen tidak meneliti bahwa tanah itu masih dalam posisi sawah. Dan yang agak terutama di Kota Solo ini yang banyak membuat masalah adalah secara status di sertifikat tanah ini tanah pekarangan, tetapi mereka tanah itu masuk dalam zona sawah lestari. Artinya bahwa kalau tidak diurus perizinannya, properti tersebut tidak bisa dibangun. Tanah tersebut tidak bisa didirikan suatu bangunan karena IMB-nya tidak akan bisa keluar. Kemudian yang peraturan pemerintah tentang pajak-pajak. Jadi ada pajak penjual, pajak pembeli, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan PBB. Nah, untuk urusan pajak-pajak ini, biasakan semua membayar sesuai dengan porsinya. Artinya pajak penjual ya dibayar oleh penjual, pajak pembeli yang dibayar pembeli, pajak penghasilan untuk sewa juga dibayar oleh penjual, pajak pertambahan nilai juga dibebankan ke pembeli, kemudian PBB dibebankan ke penjual. Jangan pernah kewajiban seorang penjual dilimpahkan kepada pembeli, walaupun itu sudah dengan perjanjian tertulis. Karena kalau pembeli atau penyewa ini punya etikat yang tidak baik, dia akan bilang bahwa pajak sewa, pajak penghasilan sewa, itulah yang harus dibayar oleh penjual. Saya sebagai pembeli tidak mau bayar, walaupun itu sudah ada perjanjian tertulis, karena kekuatan dari sisi kewajiban lebih besar lebih kuat kalau bahwa pajak penghasilan itu
harus dibayarkan oleh pemilik properti. Jadi ini jangan pernah si agen properti ini beban-beban biaya seperti ini dibebankan oleh yang bukan merupakan kewajibannya. Seperti misalnya PBB, pajak bumi bangunan. Biasa banyak dalam proses sewa menyewa PBB dibayarkan oleh penyewa. Nah ini nanti, dan kita pernah ngalamin ini akan jadi problem karena PBB akhirnya tidak dibayarkan oleh penyewa. Dan ketika penyewa ditanya, itu kan kewajibannya PBB itu yang punya tanah, yang punya properti. Nah kalau itu terus dijadikan masalah dan masuk ke jalur hukum, maka yang menang adalah yang penyewa tadi yang tidak mengakui harus membayar PBB. Karena memang PBB itu tanggung jawab pemilik bumi dan bangunan. Kemudian lagi informasi yang jelas dan tertulis tentang legalitas. Jadi dari awal sebagai agen properti kita mesti tahu jenis sertifikatnya apa, informasi harus jelas, kemudian masa berlaku sertifikat, jika bukan HM misalnya HGB berlakunya sampai kapan, karena kalau kita tidak infokan dari awal ini bisa jadi masalah bagi pembeli. Kemudian properti yang dari warisan. Kemudian 4 properti dari gonogini, dari akibat perceraian. Kemudian properti itu ada hak tanggungan atau tidak. Nah ini kelima ini harus diinformasikan kepada pembeli tentang kondisi dari sertifikat yang dimiliki oleh pemilik. Nah kemudian tentang biaya-biaya dari biaya transaksi dan biaya pajak. Ini harus transparan, artinya kita sebagai agen jangan pernah mau bahwa misalnya dari pemilik minta harga net, sedangkan pajak pembeli, pajak penjual, dan pajak lain-lain ditanggung oleh pembeli. Kita sebagai agen properti, kita tidak bisa menghitung pasti berapa besarnya biaya-biaya tersebut. Jadi lebih baik kita bicara bahwa biaya-biaya transaksi terutama pajak adalah kewajiban masing-masing pihak. Karena berapa biaya pajaknya, validasinya berapa, kita tidak bisa tahu pasti, karena ini tergantung pada pemerintah. Kemudian yang tadi biaya pajak-pajak, bahwa misalnya dalam sewa menyewa yang ini saya sarankan untuk agen-agen properti supaya lebih teliti, karena sewa menyewa ini sangat rentan terhadap tuntutan-tuntutan hukum. Jadi pajak penghasilan, kalau itu merupakan tanggung jawab dari pemilik properti, ya dimasukkan saja ke harga sewa. Jadi harga sewanya lebih tinggi karena Anda sudah input dengan pajak penghasilan. Kemudian pajak bumi bangunan juga sebisa mungkin dimasukkan ke harga sewanya karena itu tanggung jawab dari pemilik properti, pemilik tanah. Kemudian uang jaminan sewa, uang jaminan listrik seperti uang jaminan listrik dan PDAM serta jaminan untuk perbaikan di sewa itu juga harus diomongkan di depan dan harus diminta, karena banyak terjadi penyewa-penyewa yang lari dari tanggung jawab dan karena mereka tidak membayar uang jaminan. Jadi mereka dengan seenaknya pergi dan pada akhirnya kita yang dimarahi oleh pemilik properti. Nah mungkin dari saya cukup itu. Ada closing statement, seorang agen properti harus profesional dan mempersiapkan segala sesuatunya agar transaksi berjalan lancar, aman, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Terima kasih.